Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Adi Falili, peserta PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas Negeri Padang, program studi teknik elektronika. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran sebagai bahan UKIN 2022. Berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita mulai, ketua kelas silakan pimpin temannya berdoa. Duduk siap, gerak. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Pada hari ini 7 Oktober 2022, ketua kelas siapa yang tidak hadir? Zulfikar Sabsi Komisi Masyarakat. Zulfikar. Keterangannya kenapa nih? Sakit, Pak. Zulfikar sakit. Sudah lama ada sakit nih? Ya, Pak. Hampir sebulan ya? Ya. Ya. Nah, kita berdoa bersama-sama semoga Zulfikar cepat pulih, segera sembuh dan bisa berkumpul bersama kita lagi. Apakah hari ini siap belajar? Ya. Sudah sarapan tadi ya? Ya. Oke. Kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita simak dulu video tentang penerapan sistem pneumatik di industri. Kita simak bersama-sama. Ada yang tahu ini mesin apa? Pengemasan air mineral, Pak. Mineral. Pengemasan air mineral. Dari sini terlihat mesinnya masih semi otomatis. Kenapa dibilang semi otomatis? Karena setelah pengepresan air mineral dalam bentuk gelas ini, untuk packingnya itu masih manual, masih menggunakan tenaga manusia. Untuk packing dan pengemasan yang nanti diisi dalam kardus itu masih menggunakan tenaga manusia. Nah, ini terlihat di sini. Jadi masih dihitung berapa jumlah gelas yang masuk ke dalam kardusnya. Masih manual. Ini mesin yang kedua. Kalau di sini terlihat dia sudah full otomatis dari awal pemrosesnya sampai akhir untuk packingannya. Jadi setelah kita menyaksikan sekilas tentang aplikasi sistem pneumatik di industri, sudah terbayang nggak bahwa sekarang itu di industri itu sudah menerapkan sistem otomatisasi. Jadi penggunaan untuk tenaga atau tenaga kerja manusia itu sudah sangat minim. Yang diperlukan sekarang tenaga manusia yang bisa mengoperasikan alat atau mesin otomatis itu. Nah, alat yang tadi kan berbasis pneumatik. Nah, jadi kalian harus bisa memahami sistem pneumatik itu seperti apa. Harus bisa mengetahui cara kerja dari sistem pneumatik.
agar kalian bisa bersaing dengan tenaga kerja yang sekarang itu dari luar negeri juga sudah masuk ke Indonesia. Sebelum masuk ke topik pembelajaran kita hari ini, kalian masih ingat tak pada pembelajaran sistem pengendali elektronik kita sudah membuat rangkaian start stop untuk menyalakan dan menghidupkan lampu. Itu cara kerjanya seperti apa? Ada yang masih ingat? Bagaimana cara kerjanya? Ketika pos batu start ditekan, lampu akan menyala, dan ketika stop ditekan, lampu akan mati. Ya. Jadi ada dua tombol, start, stop, untuk menyalakan lampu. Ketika tombol start ditekan, lampu akan menyala. Setelah dilepas tombol startnya tetap menyala atau mati? Tetap menyala. Kemudian untuk mematikan kita tekan tombol stop. Ya. Jadi pembelajaran kita hari ini berhubungan dengan sistem pengendali elektronik itu. Tapi perbedaannya di dalam sistem pengendali elektronik yang kita praktikkan kemarin itu menggunakan kontaktor sebagai pemrosesnya. Nah, hari ini kita menggunakan relay untuk memproses atau menggerakkan silinder. Jadi topik pembelajaran kita hari ini adalah rangkaian pengunci pada kontrol listrik. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan konsep rangkaian pengunci pada kontrol listrik secara cepat dan mandiri. Yang kedua, siswa mampu menganalisis rangkaian pengunci pada kontrol listrik secara rinci dan teliti. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menggambarkan rangkaian pengunci untuk menjalankan silinder pada lembar kerja secara rinci dan teliti. Kemudian yang keempat, siswa mampu merangkai rangkaian pengunci untuk menjalankan silinder sesuai dengan gambar kerja dengan teliti dan tanggung jawab. Jadi yang pertama itu kalian harus mengetahui konsep rangkaian pengunci itu seperti apa. Setelah kalian mengetahui, setelah kalian paham, kemudian kalian menganalisis rangkaiannya. Kenapa bisa kalau ditekan start itu dia bisa langsung mengunci? Apa yang membuat dia mengunci? Nah, disitu kalian harus analisis rangkaian yang digunakan untuk mengunci itu atau komponennya yang digunakan untuk mengunci itu komponen apa namanya? Bagaimana cara merangkainya atau membuat rangkaiannya itu harus kalian analisis. Setelah dianalisis, kalian gambar. Kalian harus bisa menggambar di lembar kerja yang sudah disiapkan. Setelah digambar, kemudian kalian harus bisa merangkai rangkaian yang kalian gambar. Untuk teknik penilaiannya pada pembelajaran hari ini, saya akan menilai dari 3 ranah. Yang pertama itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nanti pengetahuannya saya nilai dari tes tulis. Tes tulisnya nanti saya sudah membuat soal di Google Form, silakan dijawab di akhir pembelajaran ini. Kemudian untuk keterampilannya berdasarkan pengamatan hasil praktek atau dalam proses kalian praktek nanti saya nilai. Kemudian sikap akan saya nilai berasal dari sikap kalian atau pengamatan saya selama kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Pembelajaran kita hari ini menggunakan model pembelajaran project based learning. Jadi suatu project yang akan kalian selesaikan yang dijadikan dasar untuk pembelajaran kali ini. Projectnya saya sudah siapkan dalam bentuk video. Kita simak bersama-sama.
tunggal atau ganda? Ganda. Jadi yang diperlukan silinder kerja ganda. Nah, kemudian ini solenoidnya yang tipe berapa? Yang 5/2. Jadi setelah kita menyimak videonya, sebenarnya untuk proyek sistem pneumatik ini ada banyak sekali. Jadi yang kira-kira bisa kita buat itu yang pertama alat pelipat lap, kemudian mesin pemotong, membuat dashboard, membuka dan penutup silo, kemudian alat tes kap minuman, tes kaleng bekas minuman dan lain-lain. Banyak sekali proyek yang bisa kita buat dari sistem pneumatik. Kemudian untuk hari ini kita fokus ke proyek bagaimana membuat rangkaian prototipenya, sistemnya yang kita buat menggunakan menggunakan alat-alat yang ada di bengkel. Kemudian yang pertama itu kalian harus bisa mengidentifikasi atau menyebutkan komponen-komponen yang digunakan pada proyek kaleng bekas minuman ini. Kemudian kalian bisa menggambarkan rangkaian elektropneumatiknya. Setelah digambar, kalian rangkai rangkaian yang telah kalian gambar. Untuk proses proyeknya jelas ya? Nah, di sini terlihat rangkaian pengunci pada kontrol listrik. Jadi rangkaian pengunci pada kontrol listrik ini terbagi dua jenis. Rangkaian pengunci Dominan on dan dominan off. ya, dominan on dan dominan off. Untuk dominan on, ini maksudnya jika kita menekan bersamaan tombol start dan stop, maka dia tetap akan maju. Nah, itu disebut dengan dominan on. Kalau untuk dominan off, jika kita menekan tombol start dan stop secara bersamaan, dia tetap diam atau tidak bergerak. Itu yang dimaksud dengan dominan off. Kemudian ini untuk rangkaian elektriknya, karena kita akan membuat rangkaian elektropneumatik. Jadi di elektropneumatik itu ada dua rangkaian elektrik sama rangkaian pneumatiknya. Ini untuk sistem pneumatiknya, untuk rangkaian pengunci dominan on itu seperti ini. Di sini disebutkan untuk menyalakan lampu. Sekarang kita analisis. Jika S1 ditekan, ini kan terhubung. Ya. Ya, ini terhubung. Jadi terhubung. Tegangan 24 volt masuk ke K1. K1 nya jadinya aktif. Ya kan? Oke, dari penjelasan saya ada yang bertanya? Pak. Ya. Bisa disimulasikan Pak dan jelas. Ya. Jadi kita coba simulasikan ya. Kita simulasikan menggunakan software FluidSim Risto. Ini rangkaian elektriknya yang untuk uji coba menggunakan lampu. Kita coba ini untuk start, ini untuk stop, S1 atau S2. Kita coba tekan S1. Kita tekan sekali, lampunya akan menyala. Nah, di sini langsung mengunci. Di sini itu langsung mengunci. Nah, inilah rangkaian penguncinya. Kita tekan stop, keduanya akan memutus karena tekan stop mengaktifkan
berubah dari semula edit jadi Enroll. Gimana? Jelas ya? Kemudian silakan membuat kelompok-kelompok kecil 3 sampai 4 orang. Bisa lihat ini sudah terbentuk kelompoknya. Jadi saya anggap yang paling pojok kiri kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Untuk perwakilan masing-masing kelompok silakan mengambil job sheet untuk proyeknya hari ini. Silakan didiskusikan bersama teman kelompoknya. Silakan dicari informasi-informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek kita hari ini. Informasi-informasi yang diperlukan bisa bersumber dari modul atau bisa juga dicari di internet menggunakan HP. Kemudian silakan dirancang jadwal penyelesaian proyeknya ya. Kemudian untuk pembagian tugas masing-masing anggotanya harus jelas siapa yang mengerjakan apa, itu harus jelas juga. Jadi tidak ada yang tidak bekerja dalam satu kelompok. Semuanya harus bekerja. Jadi langkah-langkah dalam penyelesaian proyek ini, yang pertama kalian cari informasi sebanyak mungkin untuk mendukung dalam pencarian solusi dari proyek yang kita buat hari ini. Bisa dari modul-modul atau sumber informasi dari internet. Setelah kalian dapat informasi, kemudian kalian tentukan komponen-komponen apa saja yang diperlukan. Kalian cari spesifikasi komponen yang diperlukan untuk menyelesaikan proyeknya. Kemudian rancang jadwalnya, jadwal penyelesaian proyeknya. Setelah itu kalian gambar rangkaiannya dan dirakit. Nyambung ke positif, kaki 9 ke negatif, 14 ke negatif. ya makanya kakinya kan warna kabinnya biru. Rangkaiannya itu gimana? Jadi kalau bisa langsung dituliskan di rangkaiannya pin-pin apa saja, pin berapa yang dipakai. Jadi relay itu pin berapa, untuk kuilnya itu pin berapa. Jadi langsung dituliskan di rangkaiannya. Jadi saat merakit atau merangkai nanti biar lebih gampang. Langsung aja ditulis A1 itu pin berapa di komponennya. Ada yang tahu pin berapa? Berapa yang sifatnya MC? A1 itu pin berapa? A1 dan A2. 13. 14. Nah, bisa langsung dituliskan di rangkaiannya. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai, halo. Halo. Hai. Selamat siang. Kenapa? Nanti Kerli ini kan fokus ini. Masih kurang. Selamat malam. Hai. Halo. Selamat pagi. Hello, hai. Hai.
yang menggunakan 2 relay, ada yang menggunakan 1 relay. Nah, sini saya coba tampilkan alternatif solusi yang bisa kalian pilih untuk menyelesaikan proyeknya. Di sini saya membuat rangkaian menggunakan 1 buah relay, 2 push button, kemudian katupnya menggunakan 5/2, silindernya menggunakan silinder ganda. Kalau sudah selesai semua rangkaiannya, sudah selesai digambar kan? Nah, silakan ambil alat untuk merakit atau merangkai sesuai dengan gambar kerjanya. Jadi untuk membuktikan sistem penguncinya seperti apa? Ini Pak, ketika ini ditekan-tekan Pak, kita kembali dia Pak, sebelum tombol stop ditekan, jalan kembali. Dia tetap maju Pak, tekan-tekan lagi, dilepas juga tetap maju dia Pak. Ini masuk ke start, nih. Setar yang pin satunya, nah, pin satunya ke plus, tambah ini cabut. Lampu satu sudah tersisa lampu. Selesai semua. Selesai semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan rangkaian pengunci pada kontrol listrik. Terdiri dari 4 orang. Perkenalkan, nama saya Abdul Zikri. Saya Surah Firliansyah. Perkenalkan, nama saya Amal Firmansyah. Saya Bagus Pratama. Cara kerja rangkaian tersebut adalah saat pas button start ditekan, maka silinder akan maju. Ini adalah pas button start. Saat pas button start ditekan, maka silinder akan maju.
Dan saat pas button start ditekan lagi, maka silinder akan tetap maju. Dan jika pas button stop ditekan, maka silinder akan mundur. Sebelum kita akhiri presentasi kelompok kami, ada yang mau bertanya? Silakan temannya, kelompok yang lain. Ya. Dominan on atau dominan off? Seperti yang saya jelaskan tadi, dominan yang kami gunakan adalah dominan off, dominan on. Dominan off. Dominan off, jika kedua-duanya ditekan maka silinder tetap maju. Dominan pengunci dominan on atau dominan off? Dominan on. Kalau kedua tombolnya ditekan, dia akan maju atau tetap berdiam? Maju Pak. Maju Pak. Dia on atau off? On. 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 Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami rangkaian pengunci pada kontrol listrik. Perkenalkan, saya Aziza Nursabaningrum. Perkenalkan, nama saya Dan Hermanto. Saya Nurwalina Kerja. Perkenalkan, saya Muhammad Taufik Fitri. Cara kerja: jika PB start ditekan, maka silinder akan tetap maju. Mungkin ada yang bertanya, dipersilakan. Silakan kelompok lain bisa menanggapi temannya. Yoga. Ketika selang tertukar apa yang akan terjadi? Ya. Kita ketika selang yang mana maksudnya nih? Selangnya Pak, yang itu Pak. Nah, itu apa yang terjadi? Maka pas button start akan menjadi button stop. Oh, jadi dia berubah fungsi ya? Ya. Sudah dicoba kan? Tadi kan saya lihat juga seperti itu. Nah. Bagaimana juga? Bisa? Ya. Silakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami rangkaian pengunci pada kontrol listrik. Perkenalkan, nama saya Rizky Yoga Saputra. Saya Rizky Damdani. Saya Tarlibus tadi. Saya Lida Surya. Penjelasan: saat PB start ditekan, maka silinder akan maju. Apabila ditekan lagi, silinder akan tetap maju. Dikarenakan menggunakan sistem pengunci, dan jika PB stop ditekan, maka silinder akan mundur. Silakan, ada yang menanggapi dari kelompok lain? Ya Pak, Ya, Mas Rul. ketika KB positif dan negatifnya tertukar, apakah yang terjadi? Tidak akan berfungsi. Bisa? Ya.
pasti dia tidak akan bisa berfungsi seperti yang diinginkan. Ada lain? Ada yang lain? Sudah? Ya, itu. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil presentasi kami tentang rangkaian pengunci pada kontrol listrik. Perkenalkan, nama saya Ayu Dwi Lestari. Saya Tiran Maulana. Saya Andre. Saya Nadia Temika. Penjelasan. Karena rangkaian ini adalah sistem pengunci, maka ada tombol start dan stop. Ketika tombol start ditekan, maka silinder akan maju. Dan apabila tombol start ditekan, silinder akan tetap maju. Dan ketika tombol stop ditekan, maka silinder akan mundur. Sekian itu saja dari teman-teman. Apa ada pertanyaan? Apabila kita tidak menggunakan pin 5 dan pin 9 pada relay, pin berapakah yang kita gunakan pada input? Pin 12 dan 8. Ada lagi? Ya, siapa lagi yang bisa menanggapi? Tadi udah benar ya. Jadi kalau di relay yang untuk NO-nya itu 5 dan 9 atau 12 dan 8. Ya, Amal. Apa yang terjadi ketika pin 14 diganti sama 1? Rangkaian tidak akan berfungsi karena pin 1 adalah di NC atau normally close. Ya. Gimana? Jadi 14 itu kan dia terhubung ke koilnya. Kalau diganti ke pin 1, koil ini kan dia akan aktif apabila ada tegangan plus dan groundnya atau 0 voltnya. Kalau yang 14 itu sebagai 0 voltnya, kamu ganti dia masuk ke pin 1, pasti dia tidak akan aktif, relaynya tidak akan aktif. Lagi? Ya. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hapus. Oke, silakan dilengkapi job sheet-nya. Nanti pada akhir pembelajaran dikumpulkan. Kemudian untuk hasil presentasi tadi sudah bagus ya, sudah berhasil semua. Rangkaian yang digunakan juga bervariasi, ada yang menggunakan 2 kontak bantu dari 1 relay, ada yang menggunakan 1 kontak bantu dari 1 relay. Jadi sangat bervariasi. Ada yang menggunakan dominan on, ada yang menggunakan off. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya evaluasi. Nah, evaluasi saya sudah membuat soal evaluasi di Google Form. Silakan dijawab, silakan dibuka HP-nya. Untuk linknya sudah saya share di grup kelas. Siapa lagi? Sudah selesai semua? Ya. Ini langsung terekam hasilnya di Google Form-nya. Ini terlihat yang mendapatkan nilai di atas KKM
yaitu kelompok 4. Jadi dari awal pembelajaran kita pada hari ini kita sudah mempelajari tentang rangkaian pengunci pada kontrol listrik, di mana pada rangkaian pengunci ini terbagi dua jenis, yaitu rangkaian dominan on dan dominan off. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Asrul? Kita bisa tahu cara kerja dominan off dan dominan on. Dominan on, ketika pos button start ditekan, dia akan maju. Ya. Dan ketika dua-duanya ditekan, dia tidak maju. Begitu sebaliknya, ketika rangkaian dominan off, ketika pos button start ditekan, dia maju. Dan ketika pos button dua-duanya ditekan, dia mundur. Dominan on dan dominan off. Jadi ketika kedua push button start dan stop ditekan bersamaan, dia akan tetap maju. Itu dominan on. Kalau kedua push button start dan stop ditekan bersamaan, dia akan diam atau tidak bergerak. Itu dinamakan dominan on. Jadi kita lihat perbedaannya. Kalau yang on itu dia tetap akan maju. Kalau dominan off dia akan diam atau tidak bergerak atau tidak maju. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan mempelajari tentang rangkaian silinder menggunakan timer listrik dan sensor tekan. Nah, silakan dipersiapkan dirinya untuk pembelajaran minggu depan. Bisa dicari di rumah informasi-informasi tentang rangkaian silinder menggunakan timer listrik dan sensor tekan. Sebelum pembelajaran kita akhiri, kita kelas silakan bikin berdoa. Hidup siap, gerak. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Bisa.